diapakan? Harus dibully berarti anak yang murung tadi. Kamu kenapa murung? Kamu kenapa hidup di dunia? Anda sukanya membuli. Lebih baik kamu hidup sendiri di hutan. Berketek. Halo, jumpa lagi di channel kita Queen Lab Studio. Oke, halo Pak. Halo, ya. Nah, Apa ini? Kita sekarang ketemu membahas tentang apa? membahas tentang Pasti harus ada sesuatu yang disampaikan, ya kan? jelas Gak mungkin kita hanya ngobrol-ngobrol Nggak mungkin. tanpa ada maksud tertentu, Oke, ya kan? minggu Lalu, ya beberapa bukan minggu lalu, Pak. minggu yang lalu. Berarti bayangkan sendiri ya, sejauh apa kita membuat konten. Caranya udah sangat jauh. Caranya jauh banget ya. Karena kesibukan ya. Iya, Anda itu. sih itu pengusaha. Usaha. Apa-apa diusahakan. Saya pengacara. Pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak Ya, acara. pengusaha dan pengacara. Beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang seni rupa ya. Seni rupa. Seni rupa dan kerajinan atau prakarya. Oke. Sudah kita bahas ya kan. Ada Ya. di konten kita. Silakan kalian cari di konten kita ini. Terus seni tari sudah ya. Sudah. Cuma beberapa menit aja, 5 menit kayaknya ya. Nanti kita bolehlah nanti kita buat yang durasinya lama. Oke, ada Seni lagi tari. nanti. Oh, Ya. banyak banget yang Seni tari kita bahas. sudah, seni rupa sudah, terus seni drama aja lah kita sekarang ya. Oke, seni kita bahas seni drama. drama karena di kehidupan kita semua ya pasti penuh dengan drama. Iya kan? Jelas. Gimik itu harus wajib karena drama adalah kepalsuan. Ya. Kita penuh kepalsuan. Kita palsu nggak, Pak? Palsu, ya kan? Kita ini penuh kepalsuan, penuh settingan, semua disetting gitu ya. Ya. Nah, kita akan membahas tentang drama. Drama. Drama itu apa sih? D. Dio, ada artinya berarti ya? Ada dong. Oh, Maya iya. Langsung nembak ke saya. Kok bisa ini? Ini akhirnya saya yang harus disuruh mengartikan gitu ya. Ya jelas, masa saya. Karena kan bidangnya dia. Ya kan, kalau saya sih seni rupa. Mohon maaf dosen-dosen drama, guru-guru drama semua se-Indonesia. Sini saya mencoba untuk menyampaikan ya. Karena ya udahlah nggak apa-apa. D. D. Dakwah. dengan dakwah. Nggak boleh salah, Pak. Enggak, kan dakwah kan menyampaikan sesuatu. R. Rajin, ya kan? Oke. A. Aktif bergerak, aktif, ya kan? M. Mempraktekkan, ya. M. Praktekan. Yang terakhir A adalah acting. Ya. Oh, acting. Good. Ah, Kalau diulang, bola pikiran dewe, golek ono artine dewe. Ya. oke. Jadi ini ya, itu adalah canda ya, canda drama. Canda yang menjadi candu. Oke. Soalnya gini, banyak Nggak usah. follower kita, viewer kita yang menonton itu kemarin ini sering menanyakan, bosku kapan ini tayang lagi bosku, kita sudah rindu suara suara azan. Gitu ya. Menunggu berbuka, bosku. Oke. Memang banyak yang merindukan konten kita karena banyak yang bilang konten kita itu mengedukasi, tidak membosankan, ceria, kolaboratif, ya kan? Suami istri, romantis, dan perlu kalian tahu bahwa itu semua adalah settingan. Jadi Anda romantis ke saya itu adalah Settingan. Ya. Oke lah, sabar ya. Oke. Sabar. Drama tadi sudah kita buat pengertian secara humoris aja sih. Tapi kalau dalam artian sesungguhnya drama itu apa? Drama itu. Drama sendiri itu merupakan karya sastra, ya Pak ya, karya sastra yang diperankan. Oh. Gitu, Pak. Sastra yang diperankan. Jadi karya sastra yang diperankan. Jadi ada perannya, ada aktornya nih. Oh. Gitu. Misalkan Anda menjadi apa? Siapa? Romeo. Ya. Saya Juliet. Gitu. Jadi ada kan kita kan menulis tuh, ada menulis naskahnya ya kan. Naskah kalau tidak diperankan, ya kan, itu bukan drama, Pak. Oh gitu. Itu dia hanya
ya sudah naskah Aja berarti aja. ya, namanya hanya naskah, berarti nggak ada pertunjukannya. Iya, nggak ada pertunjukannya gitu. Paham ya? Paham. Jadi drama itu adalah intinya karya sastra atau naskah gitu Yang dipentaskan. Oke, good, bagus. Nah, macam-macam drama itu Pak. Ada drama yang di atas panggung. Drama panggung. Ya, jadi kita memainkannya di atas panggung, Panggung. gitu. Terus Terus? ada drama film Drama atau film. TV. Oke. Itu. Yang Jadi kedua drama film atau TV. Iya. Ya. dengan menggunakan alat Pak kalau itu Pak. Oh gitu. Iya. Kamera, Kamera. Jimmy Jeep ya kan? Oke. Jimmy Jeep itu gede kan ya. Iya, yang gede itu. Jimmy Jeep. Oke, terus Terus kemudian yang terakhir itu ada drama radio Pak. drama radio. Yang bisa dinikmati lewat indera Pendengaran aja. pendengaran Oh. aja gitu. Jadi walaupun kita sambil nyetir gitu ya, gitu. sambil tidur bisa menikmati drama radio. Drama radio. Loh, hampir sama kayak ini berarti kayak podcast kan. Podcast juga gitu. Kalau podcast di radio kan Iya. nggak kelihatan visualnya, tapi Iya. hanya suaranya aja. Uh-uh. Iya kan? Ya kalau itu settingan ya drama Pak. Drama ya. Tapi kalau misalkan dia hanya cuap-cuap aja itu ya kita hanya sebatas ngobrol aja tanpa apa namanya? Oh gini berarti paham. dibentuk gitu. Paham berarti gini. Mas misalkan kalau kita di radio mengkisahkan atau menyuarakan menceritakan tentang naskah gitu ya. Naskah misalkan si kancil gitu ya, menceritakan si kancil. Iya. Itu berarti masuk dalam kategori drama radio. Ya kan? Tapi kalau ngobrol-ngobrol biasa gini nggak bisa dikatakan sebagai drama radio. Bukan. Oh gitu. Nah itu kan, ngerti kan maksudnya kan? Ya itu bisa dinamakan sebagai opini aja atau orasi kita, gitu kan? Ya kan bener kan? Betul, Kita betul. menyampaikan pendapat Ah. tapi lewat suara kan? Suara, ya. Gitu. Seperti Termasuk kayak promo-promo produk di radio kan bukan termasuk drama kan, termasuk orasi, Ah, penyampaian iya. sesuatu. Oke, ya, Paham kan? paham. Berarti yang berikutnya yang keempat nggak ada. Enggak, berarti sampai 3 aja berarti ya. Drama panggung, drama film atau TV, dan juga yang ketiga drama apa? Radio. Oke. Drama Pinter. radio. Oh iya, yang keempat ada Haji Bila Mampu. Tetap lah, mengedukasi lah. Iya kan? Harus mengedukasi. Nah, tadi kan kita udah bahas nih ya. Drama itu apa? Ah. Ya kan? Terus kita bahas nih temennya drama. Temannya drama, ada lagi. Temennya drama itu awalannya itu adalah huruf T. T. Coba tebak apa T? T. Tim teater. Teater, good. Nah, teater itu bisa dikatakan sama atau tidak sih dengan drama, ya kan? Sama. Oh beda. Loh, malah aku itu malah ngiranya ya. Ngiranya itu drama sama teater itu sama loh. Karena memang dari dulu ya, dari dulu waktu aku SMA, nggak ada penjelasan tentang drama atau teater yang jelas. Drama dan teater ya sama, gitu, sama-sama pertunjukan. Jadi aku nangkepnya drama sama teater itu satu kesatuan dan itu sama gitu. Ya memang satu kesatuan sih Pak. Cuma kan lebih berbedanya itu ketika kita mementaskannya. Oh gitu. Gitu. Kalau teater itu lebih besar. Ya. Actingnya itu dia tuh lebih besar dan membutuhkan Act out ya. act out, Gerak tubuh. gerak tubuh, gestur. Gestur. Misalkan gini-gini ada di dalam teater ya. Terus habis itu apa namanya kita kalau di teater ya teater itu adalah seni pertunjukan ya yang berhubungan dengan acting Ya. ya kan nangis kayak gitu ya acting. Nah itu masuk dalam seni peran Pak. Jadi kita tuh kalau di teater itu butuh yang namanya gestur. Gestur nih misalkan acting, gestur ini misalkan nggak nangis. Nah kalau di drama film atau TV kan kita hanya butuh wajahnya aja. Kalau drama panggung Kalau di drama panggung kan kita juga ya terlalu act out gitu. nggak terlalu act out, tapi kalau di teater itu lebih act out lagi dan di situ tuh ada tambahan lightingnya, terus ada musiknya, ada tari-tariannya juga, gitu. Kita bermain dengan gestur kita. Melibatkan gitu. banyak orang berarti ya. Betul. Lebih melibatkan banyak orang. Oh makanya kok dari tadi saya amati kamu ya. Tak amat delok iya ya.
kalau ngomong selalu menggunakan act out atau gerak tubuh. Oke. Gini-gini gitu ya. Gini-gini. Ya, soalnya biar apa yang kita omongkan ya, apa yang kita sampaikan kepada khalayak umum atau audiens, Ya, itu audiens. lebih kena, ya kan? Jadi audiens Lebih mendarah daging. lebih dapat Dapat ya. ya dapat chemistry-nya. Jadi kita membawa orang itu masuk ke dalam apa yang akan kita obrolkan. Itu salah satu kelebihannya, Pak. Nanti kita bahas manfaatnya bermain teater itu. Oke. Contoh gini ya, misalkan. Contoh ini ya. Ini mode biasa sama mode kamu praktekkan mode biasa sama mode teater ya kan. Ini contoh. Ini contoh objek yang akan dimainkan. Bendanya. Gini deh, Pak. Ya, gimana? Kalau mode biasa melihat bunga. Misalkan. Ya udah saya lihat gini aja. Ya. Gitu. Mode drama melihat bunga. Sama. Bisa misalkan ya, ini kita pakai lagi membayangkan sesuatu, memikirkan sesuatu gitu ya. Kita jiwai. Sambil membayangkan gitu. Oh gitu. Saya membawa, Tapi tapi nggak terlalu lebay nggak terlalu geraknya. lebay, nggak terlalu. Oh, nah, nggak gitu ya. Nggak gitu. Kalau melihat mode teater, Dan mode teater, ya sebenarnya hampir sama aja sih Pak. Drama dan teater itu cuma lebih dilebaikan ya, gitu. Jadi misalkan ini ya saya bawa, terus seandainya engkau tahu. ya. Belum selesai Pak, ya udahlah. Ini menghancurkan ya. Nanti ya kayak gitu. Jadi dia ini bisa sebagai siapapun, jadi apapun. Ya. Gitu. Berarti intinya kalau teater, gerakan yang kita gunakan tidak ada di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Yang tidak mungkin ada di kehidupan sehari-hari, ya kan? Nggak mungkin gini. Kan ya. Nah, Ya gitu. kan? Oke, paham. Ya. Iya, terus kalau misalkan ngasih nih ya, nih Anda ngasih ke saya. Ya, mode biasa gitu ya, mode biasa. Sebagai seorang dipta. Ya, ngasih ke mode saya. biasa. Nih, Ini ya. Mode biasa. ngasihkan ke saya gitu. Tidak Ya. tapi dalam kehidupan sehari-hari ya, mode biasa. Bener banget. Iya dia mau kasih. Enggak settingan. Nggak settingan. Sehari-hari ya kayak gitu. Sehari gini. Iya. Saya tolong ngambilin remote dong. Lempar. Oke. Kayak gitu. Simple gitu ya. Mode biasa ya kan. Sekarang mode apa lagi? Mode drama ya kan, mode drama. Drama atau teater. Ya, drama dulu lah kan ada bedanya ya. Tadi kalau mode biasa gini, sekarang mode drama. Sini. Oke, gitu ya. Itu mode drama. Bener kan? Mode teater gitu. Mode teater, berarti gini ya. Ini mode teater, set. Tadi wajahnya. Udah deh Pak. Gitu ya. Kan jarene kudu lebay yo. Iya. Nah, juga salah. Aku kan orang seni rupa gitu ya. Mohon maaf sekali lagi dosen-dosen drama yang merasa terlibat, yang merasa pernah mencerdaskan kita. Kali ini ya kita mengacak-acak sedikit demi mengedukasi. Maklum ya dia anak seni rupa. Orang seni rupa, mohon maaf. Ekspresinya dia kayak tadi itu bikin kebelet. Mohon maaf pop. sekali lagi, mohon maaf. Kebelet pop. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Contohnya seperti itu, ya paham contohnya. Jadi kita tuh memasukkan ada namanya gestur ya, kita ya. gerak-gerak Terus gini. misalkan kayak gini. Ya, Nah. menerimanya pun juga seperti itu. Terus dicium. Nah, kayak gitu Pak. Ya. Terus ada mimiknya. Nah, Wajah. wajah, Ya. mimik ekspresinya. Ekspresi. Gitu. Ini kan dari tadi saya tuh kalau menjelaskan itu mulutnya kan Terbuka, lugas. lah, lugas gitu kan. Terus artikulasinya kan juga jelas gitu. Oh, itu mungkin yang saya tahu waktu kamu kuliah dulu ya. Kalau nggak salah, pernah ingat dulu sekali. Waktu kamu proses, waktu masih jadi aktor kan, gini, kamu pernah disuruh sama sutradaramu untuk gini, A, I, U, E, O, gitu. Oh Ya kan? iya, betul banget. Nah itu tujuannya apa sih? Itu tujuannya untuk melatih ini rongga mulut kita.
artikulasi. Oh, supaya nggak kepleset, Iya, keblibet, supaya nggak keblibet ya. Keblibet gitu. Keblibet. Ya nggak hanya ayu eu aja Pak, jadi A sampai Z juga diucapkan dengan nada yang gitu, lantang. keras, lantang, terus dari tinggi ke rendah, rendah ke tinggi gitu. Mulut harus terbuka. Mulut harus terbuka, gitu. Nah, bukan gitu ya. bukan kayak gini ya Pak ya? Ya mulut harus terbuka kayak gitu ya. Nah kan enak nggak kalau aku jelasin Nggak, kayak nggak. gini? Nggak enak kan? Nah Jadi harus nah dibuka mulutnya, jelasinnya itu kayak gitu. Tapi yang nggak lebay-lebay banget sih. Jadi ya, nah bukan kayak gitu juga. Oh, itu berarti hanya digunakan ketika untuk proses aja. Ya, itu untuk melatih. Peregangan, istilahnya peregangan Betul. kan ya, peregangan area wajah. Betul, itu peregangan. Ya, peregangan. Oke. Paham? Paham? Oke. Setelah contoh tadi kan, itu kan termasuk contoh, peregangan kan termasuk contoh, ya kan? Apalagi yang termasuk di dalam teater, Jadi nanti kita tuh ada juga yang namanya background artistik. background Nah, artistik, ya. kayak gini nih. Nah, ini termasuk juga ke dalam apa? Seni rupa. Iya, seni rupa Pak. Tapi Ya. kalau di dalam drama ini masuk artistiknya, tata artistiknya. Meja. Nah, kita misalkan nih ya, kita kan lagi drama nih ya. Drama perbincangan, misalkan ini di ruang tamu ya kan. Ruang tamu itu ada apa aja? Artistiknya tuh apa aja? Ada meja, terus habis Ada itu hiasan. ada kursi, ada hiasan. Sayangnya nggak ada minuman ya. Belum di endorse. Oh, barangkali kalau nanti ada produk masuk, produk UMKM ya, apa masuk sini aja ya kan? Masuk sini aja. Ya. Gitu ya Pak ya, Betul. ini namanya artistik Pak gitu. Terus habis itu ini yang namanya setting. Nih, lighting masuk ke Lighting masuk tuh, Masuk. ada cahayanya juga. Ya. Gitu. Itu ya. Nah, nanti kita akan bahas unsur intrinsik dan ekstrinsik Ekstrinsik. di mana ada yang namanya setting, Setting. atau latar ya. Betul. Gitu ya. Nanti kita akan bahas dulu. Nah, sebelum kita bahas unsur intrinsik dan ekstrinsik di dalam drama ya, kita bahas dulu manfaatnya Pak. Biar teman-teman tuh tertarik juga. Ada manfaat. Kelebihannya tuh apa sih gitu loh. Ya. Gitu. Apa kelebihannya? Kelebihannya yang pertama itu kita jadi lebih Lebih energik. Gitu ya. gitu. Jadi kita lebih sehat karena kita sebelum berlatih untuk ini Memerankan. acting, kita tuh diolah tubuh kita yang namanya olah tubuh guys. Iya. Gitu. Oh bener. Aku dulu pernah waktu SMP kalau nggak salah SMP ikut drama atau teater ya ekstrakurikuler karena dulu nggak pernah diberitahu sih bedanya apa ya kan. Yang penting kita menggerakkan tubuh terus kemudian dipentaskan yaitu namanya drama atau teater dulu waktu SMP. Cuman sebelum membaca naskah mendalami materi aku dulu diajari untuk olah tubuh kayak apa ya kayak militer gitu ya. Iya, betul. Kayak militer gitu tapi setelah itu badan itu seger berkeringat gitu tambah seger tapi habis itu setelah itu 5 menit kemudian atau setengah jam kemudian langsung jadi lemes gitu. Ya, kenapa jadi lemes? Karena kita pada saat memerankan kita kuras energi kita Pak. Power digunakan Power kita digunakan, energi kita gunakan gitu kan. semuanya berarti ya. Iya, kita gunakan. Makanya kita berkeringat. Berkeringat. Kalau kita serius dalam latihan, kita berkeringat, kita akan menjadi bugar. Oh gitu, segar dan bugar. Segar dan bugar gitu. Ya, kayak konsepnya STMJ bu ya. Apa? Ya STMJ susu telur madu jahe, segar dan bugar gitu ya. Oh iya. Oke. Jadi manfaat yang pertama itu kita jadi sehat dalam jasmani Jasmani dan rohani. Ya. Karena kita merefresh otak kita. Ya, gitu. pertama itu Yang sehat pertama. jasmani rohani. Terus yang kedua, Ya. Dua. kita kan bermain peran nih ya. Anda memerankan sebagai orang yang jahat, Antagonis. Antagonis. Ya. terus saya memerankan sebagai orang yang baik gitu ya. Protagonis. Iya. Ah. Wih, pinter ya. Iyalah, ada tulisannya di sini. Dihafal ini. Dia hafal. Tujuannya ini. Asal kalian tahu bahwa yang di sini semua adalah settingan. Settingan kabeh. Oke, gitu ya. Nah, jadi biar kan kita kan melatih ya. Ya. Melatih untuk memerankan sesuatu. Hah? Jadi kan kita tahu. Peka. Peka Ya. gitu loh, Pak. Jadi ketika teman saya ini
murung. Oh, kalau di dalam latihan teater, kalau murung tuh seperti ini, kan kita observasi. Ya, harus diapakan gitu ya. Nah, harus diapakan? Harus dibully berarti anak yang murung tadi ya. Kamu kenapa murung? Kamu kenapa hidup di dunia? Itu kalau Anda sukanya membuli ya. Gitu. Lebih baik kamu hidup sendiri di hutan. Jadi orang hutan. Kumpul ketek. Ya. Terus ya, kita jadi lebih peka. Lebih peka. Oh, teman saya ini Sedih. kok ekspresinya seperti ini. Nah, kan kita kan observasi. Lah, oh berarti kayak gini nih observasinya kalau lagi sedih, kecewa, murung, bahagia, senang, ya kan? Nah, ketika ada teman kita seperti itu juga, kita jadi lebih tahu. Nah, itu lebih peka. Oh, tanpa Sense-nya. orangnya bercerita, kamu lebih tahu. Jadi Iya. jadi tahu gitu ya, tanpa Iya. tanpa dia bercerita. Iya. Gitu ya. Gestur saya ketika saya lagi ngobrol gini, saya lagi nggak mood. Itulah kamu harus belajar, kalian semua harus belajar drama ya atau teater. Supaya apa? Temanmu yang mau utang sebelum dia bercerita kamu akan tahu. Oh, Ya. ini gelagatnya, ini gesturnya anak mau utang. Hari kami utang ini, jelas ini. Jelas Reni kami utang ini pasti ini, ya gitu ya. Jadi sebelum temanmu menceritakan tentang kedatangannya untuk berutang, kamu bermain drama dulu. Bermain drama pura-pura, aduh kecopetan, aduh gitu. Kecopetan. Gitu ya. Gitu ya guys. Oke, itu yang kedua. Nah, Yang ketiga, ketiga, kita jadi lebih kompak. kompak. Kenapa? Karena kan di sini kan saya tidak bermain sendiri, ya kan? Ada Anda, ada penata lighting. Ya. Berarti ya lampu. Terus kemudian ada penata artistik. Artistik, ya. Nah, itu kan menggunakan ada berbagai macam orang. Ya. Ada banyak orang. Tim. Iya kan, tim. Kita jadi kompak. Ah. Ayo sekarang action gitu ya. Udah masuk, yuk. Yuk, sama-sama masuk. Terlibat ya musik ya. Musik juga terlibat. Tim gitu. musik juga terlibat. Tim musik juga terlibat. Untuk backsoundnya juga, Ah. untuk menambah inilah apa namanya rasa kita, Ya. mendalami, Mendukung. mendalami Ya. gitu loh. Apa yang dialog akan kita ucapkan itu menjadi lebih kena. Ya, dari bantuan dukungan dari musik ya. Oke. Jadi ada yang ketiga tadi melatih Kekompakan. kekompakan atau kerjasama ya. Ya. Terus kemudian yang keempat jadi lebih pede. Ya, jadi Ya. lebih pede. Manfaatnya jadi lebih pede. Public speaking, ya kan? Ya. Bisa public speaking, presentasi ke depan, jadi lebih pede. Tuh. Ya. Karena kan kita diajarin juga gestur ya. Kita jadi lebih pede. Ya. Kayak gini, kayak saya menyampaikan seperti ini. Saya jadi lebih pede. Gitu. Menyampaikan sesuatu, menyampaikan berpendapat. Oh, saya Pak mau berpendapat atau saya mau menanggapi. Nah, jadi lebih lugas gitu loh. Dari Ya. karena dari manfaat dari teater. Ya. Sudah ada lagi selain 4 Ada lagi dong. apa? Disiplin. Disiplin. Yang kelima disiplin. Disiplin. Karena Ya. misalkan nih ya, ayo besok kita latihan jam 7. Oke. Jam 7 udah datang nih semuanya, tapi nih ini nggak datang Telat. telat Ya. gitu kan. Otomatis yang dirugikan siapa? Banyak orang. Banyak pasti ya. orang, ya kan? Yang salah satu rugi. Merugikan semuanya. Itu melatih kita untuk disiplin. Makanya Iya. dari pengalaman itu jangan lagi lah sampai telat, kasihan yang lainnya, ya kan? Iya, Harus iya. profesional, Iya, iya, oke? iya, iya, iya. Gitu. Jadi melatih kita untuk belajar disiplin, tepat waktu, on time. Oh, sekarang waktunya reading. Ya sudah, reading kita gunakan waktu untuk reading. Reading itu membaca naskah. Baca. Oh. Ya, latihan membaca naskah, Pak. Berarti kalau misalkan kita tik jam 8, jam 7 harus siap-siap di lokasi. Iya, paling tidak sebelum jam 8 sudah siap di lokasi atau udah stay. Nah, jam 8 kita baru mulai, bukan jam 8 itu kita masih menunggu. Ya. Kayak gitu. Akhirnya tambah molor kan ya? Nah, tambah Tambah molor. Gitu. Oke. Jadi kita melatih Oke, disiplin. kelima itu ya. Nah. Kelima disiplin. Terus keenam, Enam. itu jadi kreatif. Kreatif. Kalau katanya SpongeBob, Imajinasi. Katanya SpongeBob. Katanya SpongeBob. Iya, Imajinasi. imajinasi. Nah, imajinasi kita tuh banyak. Kita jadi lebih Kreatif. kreatif. Oh, Wah, iya. gitu. Berarti segala sesuatu inovasi yang ada di dunia ini munculnya dari orang-orang yang kreatif, ya kan? Ya, karena kan kalau bukan orang kreatif nggak mungkin ada inovasi. Karena pikirannya orang kreatif itu selalu out of the box pertama.
Kedua, yang belum pernah dipikirkan orang lain sudah dipikirkan oleh orang-orang yang kreatif. Yang orang lain sibuk bermimpi, orang kreatif sibuk untuk mewujudkan mimpi. Nah, keren nggak? Masuk kan? Ya, karena kita kan ini diajak untuk berpikir. Pikir. Kalian harus bisa kerja cerdas, bukan Ya. kerja keras, ya kan? Ya. Kalau kerja cerdas, yang kerja otaknya. Otaknya kita berpacu dalam melodi untuk mengasah kreativitasan gitu ya. Oke, terus apalagi setelah 6 Sudah, Kak. kreatif? Kalau ini manfaat kita jauh lebih bisa menghafal gimana? Apa masuk manfaat juga? Masuk, kita jadi lebih itu otak kita diajak untuk mengingat sesuatu. Ya. Nah, jadi hafalan kita tuh lebih apa ya? Lebih mudah untuk menghafal karena kita dilatih kan. Naskah itu kan banyak, Pak. Ya tebel. Tebel. Aku tahu, bener tahu. Betul. Aku sebagai saksi memang ya, waktu kamu jadi sutradara, naskahmu tuh setebel ini. Iya. Tebel banget. Nah, aku tuh heran, kok sampai aktor-aktormu tuh bisa menghafalkan setebel ini? Iya, karena kita tuh latihan kontinu, Pak. Gitu. Oh, Latihan menghafalkannya. keren. Gitu. Keren kan? Anak-anak drama itu cerdas-cerdas semuanya. Pinter. Manfaatnya kan ya, Iya. tapi ada kelemahannya tahu. Apa ya kelemahan? Nggak tahu kamu kelemahannya. Aku tahu kelemahannya drama. Ayo. Kelemahan dari drama dan teater adalah dia mengeluarkan budget uang yang besar. Nih kon bondomu titik, ya kan? Kamu harus ya otomatis kamu harus maulah mengeluarkan uang yang besar. Karena yang terlibat itu nggak hanya satu orang, 1-2 orang, ya kan? Banyak tim yang terlibat. Lalu kita menyiapkan kostumnya, Kostum, make make up, upnya juga, konsumsi, ya kan? Konsumsinya, nah itu loh. Terus habis gitu Artistik. artistik, Oh, banyak sekali uang yang dikeluarkan untuk artistik. kan kita juga beli. Iya. Gitu. Itu ya, kelemahannya satu, modalnya besar. Ya, jadi kalian perlu waspada, perlu berpikir ulang untuk masuk di drama. Mohon maaf ya dosen-dosen drama, mohon maaf. Ya, Tapi ya kita bisa siasatin nih, kita bisa milih kalau misalkan banyak untuk artistiknya kita bisa minimalisir. Nah, kita ambil setting tempat, bukan yang murah, setting tempat yang minimalis. Nah, gitu yang Pak. kecil. Bukan yang kecil juga ya. Terus gimana maksudnya? Minimalis artistiknya minimalis. Oh, misalnya nih, kalau kita Sebentar. Saya mementaskan jadi itu ya orang yang tinggal di kolong jembatan. ya kan murah kan itu. Emang saya nggak Tinggal- harus tinggal- membangun jembatannya dulu. Ya kan itu kan murah. Jadi kalau misalkan kamu mau menampilkan pertunjukan dengan suasana Bantar Gebang misalnya tempat pembuangan sampah kan enak. Tinggal jukuk sampah, digeletak-geletak nang nggur ini kan ya. Ditaruh di belakangnya, kresek dicantolno gitu kan ya. Betul ya. Bisa. Jadi kita harus lebih kreatif. Nah, lebih kreatif gimana sih caranya supaya budget kita nggak terlalu membengkak gitu. Makanya kita tuh dituntut untuk kreatif. Kan kita bisa pinjam. Misalkan kalian butuh meja, Ya. nggak harus beli guys, kita bisa pinjam. Terus habis itu saya butuh kostum nih ya, kostum ibu-ibu pejabat lah. Ibu-ibu pejabat biasanya pakai baju apa sih? Kita kan bisa observasi. Ya, podo ae, budget itu Pinjam malah. guys. Sewa kan tetap Siapa yang sewa kalau bisa untuk meminjam? gratis. Kan gratis. Gitu. Nah, dalam dunia pendidikan ilmu itu nggak gratis. Bayar, tetap bayar. Bayar tetap aja. Tapi konten gratis, konten yang kalian lihat ini Gratis. Ilmu ini gratis. Ilmu yang kita berikan itu Tapi gratis. kalau ketemu kita di luar, bayar. Bayar guys. Tas dulu Pak. Oke, bayar. Oh iya, nggak apa-apa lah. Tapi ya atur-atur sendiri. Gimana caranya ketemu kita tapi nggak bayar gitu ya? Iya. Ya pura-pura konsultasi syariah gitu ya. Iya. Ya video call. Boleh. Oke, nah udah ya itu tadi ya. Nah sekarang kita akan membahas Tentang ekstrinsik, intrinsik. Tadi kan sudah manfaat, kelemahannya sudah ada kan satu kelemahannya ya. Modalmu harus besar. Terus Oke. masuk ke ekstrinsik dan intrinsik kan. di unsur-unsur Unsur-unsur drama kan udah unsur intrinsik dan Dan unsur ekstrinsik. Kalau misalkan gini, kayak monolog ya, kita ambil contoh monolog atau puisi atau stand up comedy. Yang ini masuk miliknya siapa sih? Miliknya bahasa atau miliknya pendidikan?